Apa jadinya nih Coach, kalau misalkan seorang leader itu malah nggak inovatif Coach? Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Vika di Coaching for Business. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin membahas nih tentang sesuatu yang inovatif nih. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach, Halo, sehat ya Coach ya? masih flu sedikit, Masih, batuk. Jadi kalau suaranya agak bindeng, mohon maaf. mohon dimaklumi gitu ya Mohon teman-teman semuanya ya. dimaklumi, ya. Oke, heeh. Oke siap deh Coach. Coach, aku mau, nah di kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang inovatif nih Coach. Iya, kenapa? Sebenarnya nih ya Coach ya, seharusnya mungkin kali ya Coach ya, leader itu kan harus inovatif gitu ya Coach ya. Mm-mm. Nah, apa jadinya nih Coach kalau misalkan seorang leader itu malah nggak inovatif Coach? Oke, Gimana berarti tuh kan Coach? harus tahu dulu definisinya ya. Betul. Inovatif itu adalah kata sifat ya. Mm-mm. Kata sifat dari kata benda inovasi. Inovasi, Jadi oke. apa definisi inovasi? Nah, Apa teman-teman semuanya? kemudian ada lagi Mm, kreatif. Kreatif itu betul. kata sifat dari Dari kreativitas. kreativitas, Jadi oke. apakah kreativitas? Jawabannya Dan adalah leader itu harus yang mana? Harus yang kreatif Mm-mm. atau harus yang inovatif? Atau mungkin harus dua-duanya kali ya Coach ya? Dan siapa yang mengharuskan? Betul, 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 betul. Pusing kan? Iya, betul, betul Coach. Oke. Ya, jadi sekarang kreativitas dan inovatif Iya. ya. Inovasi ya. Iya, Inovasi. inovasi. Jadi kreativitas itu adalah sebetulnya dua kata ini adalah saling berkaitan ya, Saling atau ada berkesinambungan. hubungannya ya. Ya, kreativitas itu adalah proses untuk fokusnya ke proses untuk mengenerate idenya, untuk membuat ya, menimbulkan atau menghasilkan ide-idenya ya, kemampuan dan proses untuk membangkitkan ide-ide, itu namanya kreativitas. Ide-ide baru yang berbeda, yang unik gitu ya, itu kreativitas tuh. Kreativitas. Oke. Prosesnya atau kemampuannya gitu ya. Jadi orang yang kreatif adalah orang yang memiliki sifat mampu menciptakan ide-ide Ide-ide baru, baru. Oke. yang berbeda, yang unik gitu ya. Nah, kemudian inovasi adalah proses atau kemampuan untuk menerapkan ide-ide baru tersebut gitu. Prakteknya gitu ya Coach Bagaimana ya? menerapkan ide-ide baru ini Oh, ya menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang berguna gitu. Itu adalah Oke, inovasi. inovasi. Ya, berinovasi gitu ya. Menerapkan. Ya, kalau berinovasi kan kata kerja ya. Berarti definisinya harus kata kerja juga. Iya, betul. Berinovasi adalah menerapkan. Kalau Menerapkan. inovasi ya penerapan atau kemampuan menerapkan gitu ya. Oke, Coach. Jadi orang leader yang inovatif adalah leader yang mampu memiliki sifat untuk mampu menerapkan berbagai ide-ide baru dan kreatif gitu ya. Menjadi sesuatu yang bisa diterapkan, yang bisa digunakan dan bermanfaat gitu ya. Oke. Nah, itu. Jadi kalau dikatakan leader tuh harus kreatif atau inovatif. Ya idealnya dua-duanya ya. Oke. Gitu. Karena kalau cuma kreatif doang jadi cuma bikin ide-ide doang. Nah, dipraktekin kan sama Tapi aja kan bohong gitu ya iya Coach ya. sekedar muncul ide itu penting sih gitu ya. Tapi kalau nggak bisa diterapkan, terutama dalam hal pekerjaannya gitu ya, dengan timnya gitu ya, ya tentunya ya percuma dong ya gitu. Jadi dia harus mampu menggenerate, menghasilkan ide-ide baru yang unik terkait apa? Terkait dengan leadership lah gitu ya. Apakah itu terkait dengan menyelesaikan masalah, terkait dalam menjawab tantangan, terkait dalam memimpin timnya gitu ya, terkait bagaimana memotivasi timnya tetap mau bergerak gitu ya, bekerja gitu ya, gitu ya Coach ya. tetap perform, bagaimana mendevelop timnya, ya ide-ide kreatifnya apa aja nih gitu kan. Kemudian harus diterapkan dong ide itu betul, kan. pasti. Nah, dia juga harus inovatif untuk menerapkan ide-ide tersebut. Kalau leader yang hanya inovatif saja sih bisa aja sih gitu ya. Artinya dia menggunakan ide-ide yang sudah ada, atau ide-ide baru yang dihasilkan orang lain, dia terapkan gitu loh. Dimodifikasi gitu Iya, kali ya Coach ya. diterapkan gitu ya. Dia bisa memikirkan bagaimana menerapkannya ke dunia nyata gitu loh. Betul. Tapi kalau dia kreatif dan inovatif, berarti dia bisa menciptakan ide dan juga bisa menerapkan ide tersebut. Oke. Menerapkan ide yang dia ciptakan sendiri itu gitu ya. Oke.
Berarti bisa dibilang kalau inovasi itu sudah pasti kreatif dan kreatif itu belum tentu inovatif kali ya Coach ya? Inovatif Karena tuh belum tentu kreatif juga deh kayaknya, kalau dari betul definisi betul, tadi ya. Karena dia bisa aja menggunakan ide orang yang lain. lama gitu ya Coach ya? Heeh. Ide-ide yang lama gitu Dia ya bisa Coach ya? menggunakan ide orang lain, Oh, oke oke. bisa adopsi ide-ide orang lain yang Mhm, mungkin bukan di ranah, leadership, dia menggunakan ide-ide di ranah yang lain, yang sudah oh, ada gitu mhm, ya, yang sudah ada. tinggal Dia pakai, dipraktekin diterapkan di lagi, dunia, di pekerjaannya atau dengan timnya gitu loh. Oh, oke oke Coach. Nah sekarang Mhm. apa sih Coach keuntungan menjadi seorang pemimpin yang inovatif sih Coach? Macam-macam ya, Mhm. tergantung ininya sih, dampaknya ya macam-macam nih Iya, kalau dibilang macam-macam lagi macam-macam. ya Coach ya? Iya, eee, dari mulai yang simpel-simpel, Mhm, ya mengurangi, menghilangkan kebosanan, yes ya kan, betul. meningkatkan semangat, sampai kepada bisa menghasilkan penghasilan yang lebih kan, dalam buat Asik, iya betul perusahaan. betul. Rentangnya jauh banget gitu ya. Ya jadi, dari mulai yang menghilangkan kebosanan, meningkatkan, semangat, Mhm, hal-hal baru gitu kan, memberikan suasana baru, lingkungan kerja yang baru, lingkungan kerja yang budaya baru. yang baru, sampai ke produktivitasnya meningkat gitu kan, efektivitas dan efisiensi kerja juga meningkat gitu ya. Eee, ya sampai akhirnya bisa memberikan jasa atau produk yang berbeda gitu ya, memberikan pengalaman yang Pengalaman yang berbeda. berbeda gitu ya, baik kepada timnya maupun kepada Mmm, konsumen gitu ya, atau kepada customer. Ujung-ujungnya mereka puas, iya betul. ujung-ujungnya Repeat order gitu ya Coach ya? ujung-ujungnya, memberikan keunikan ya Mhm. kepada bisnisnya. Ya ujung-ujungnya akhirnya ya profit lah. Profit, iya betul betul. Membuka peluang baru, profit juga gitu Iya ya Coach ya? gitu. Ya Oke, mhm. ukuran, keuntungan jangka pendek atau keuntungan yang instan maupun keuntungan jangka panjang ya, Jangka panjang, gitu. oke. Nah Kayak gini, mhm kalau misalnya dia sendiri aja yang melakukan inovasi di tempatnya sendiri, di mhm. departemennya, ya mungkin yang merasakan hanya Ke departemen tersebut ya internal secara iya langsung. betul, Yang internalnya tidak secara doang. langsung mungkin ya departemen-departemen lain juga ikut Mhm merasakan. Tapi kalau inovasi ini, eee, apa ya, terjadi secara mhm. menyeluruh di seluruh organisasi, hingga sampai kepada bagaimana mereka apa ya, Memasarkannya menyediakan dan mhm. apa sih, melayani jasa mereka dan produk mereka itu ya ujung-ujungnya tentu kepada Profit, konsumen iya atau kepada betul, customer gitu. customer. Oke oke banget nih Coach. Nah, kalau misalkan tadi kan kita sudah membahas gitu ya Coach ya, ada pengertiannya juga, Mhm. terus, apa namanya, keuntungannya apa, dampaknya apa. Nah, sekarang gimana sih Coach cara supaya kita sebagai business owner atau kita sebagai pemimpin itu belajar untuk menjadi inovatif. Nah, itu ada cara-caranya nggak tuh Coach? Ya jadi kalau misalnya suatu leader atau business owner itu tidak inovatif, jadinya lingkungannya menjadi apa ya, konservatif konservatif. Konservatif, mhm. Konservatif tuh ya jadi membosankan ya, jadi Monoton gitu ya nggak Coach ada ya? perubahan, terus Mhm. ya nggak ada, dia tidak mengikuti perkembangan zaman Mmm, mungkin ya, mhm. eee, tidak tidak ada continuous improvement gitu loh, Iya, betul minimal ya. betul betul betul. Kalau inovatif itu sesuatu yang, Yang baru terus-terusan ya sesuatu yang berbeda sekali mhm sih gitu sebetulnya ya. Tapi, jangan lihat itu dulu deh. Jadi mhm. sepertinya jadi, nggak ada suatu improvement gitu loh, Iya tidak ada betul, improvement. Dari dulu ya gitu-gitu aja gitu mhm. kan, Monoton gitu ya Coach ya? monoton. Heeh. Ya ya lancar sih Mhm pekerjaannya, mhm. tapi ya begitu-begitu aja. Betul Jadi betul. secara internal, ya kalau timnya juga akhirnya dampaknya apa, jadi bosan, jenuh, Iya, ya betul kan nggak ada betul. tantangan, nggak ada ide-ide baru, jadi nggak ada suatu energi baru ya Mhm, buat mereka. Pekerjaannya yang dikerjakan gitu-gitu aja, membosankan lah ya, proses iya betul, kerjanya mhm. juga gitu kan. Ya akhirnya jenuh gitu kan, gitu. Dan akhirnya kalau dalam skala organisasi bisa jadi nanti organisasi ini ketinggalan zaman gitu ya. Dan low perform juga gitu kali ya Coach ya? Ya low perform artinya produknya yang tadinya laku menjadi nggak Nggak laku. laku iya. Pelayanannya juga menurun gitu Iya, ya Coach, karena mhm. bukan karena produk itu jelek, tapi kan ada yang lebih inovasi lagi Ini gitu. iya, betul 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 Ada yang betul. lebih baik lagi karena Mhm, inovasi mhm gitu loh, mhm mhm. di Di kompetitornya kompetitornya, atau mhm. gitu. Jadi bukan dia produknya jelek, produknya bagus, tapi karena nggak ada inovasi apapun, ya orang bisa beralih Iya gitu ya, betul pasti, pada sesuatu mhm. yang lebih Baru lagi terkini, lebih lebih unik modern, gitu ya lebih Kak, unik gitu. heeh. Oke oke, thank you Contohnya Coach, ya, iya, dampaknya sampai ke mhm. situ.
Jadi ya harus belajar nih. Nah, belajarnya gimana? Oh, ya banyak ya zaman Mhm. sekarang ya. Kalau untuk belajar inovasi pertama ya dia harus menyadari dulu ya Iya bahwa dia betul, butuh yang kemampuan baru nih, ini. kemampuan Seorang leader inovasi. butuh dia inovasi. Karena ada juga yang merasa nggak butuh. Iya Ya betul. kalau kayak gitu ya nggak, ya sudah harus diapain ya. Susah gitu ya Coach ya? Betul. Jadi dia harus terus mau menyadari bahwa dia harus improve terus Improve, ya. Tidak puas dengan apa yang sudah ada. betul. Ya dia perlu melihat apa yang bisa lebih baik lagi, apa yang bisa lebih baik lagi. Bukan hanya lebih baik lagi ya, mungkin apa yang bisa lebih keren Keren lagi, lagi, ya, betul. Dan gitu. lebih menjual gitu ya Lebih Coach ya? menjual lagi, Heeh. bisa menjawab kebutuhan konsumer gitu ya. Contoh gitu kan. Mhm, Nah dari situlah dia mau nggak mau harus memulai punya kemampuan inovasi. inovasi, Dari betul, situ dia ya belajar-belajar. Karena inovasi ini bukan bakat ya, bukan sekedar harus bakat belajar gitu ya, gitu ya tapi Coach ya? bisa dikembangkan, bisa Mhm, dipupuk gitu. dilatih gitu Ya ya bisa Coach ya? dilatih. Jadi, bisa dengan cara pertama yang paling simpel ya baca buku-buku dulu ya Mhm, tentang inovasi. Kemudian seperti apa untuk memahami dulu nih mhm, basic-basic inovasi itu apa sih gitu, ini iya makhluk betul. apa gitu ya. Terus nanti Makanan apa? proses melatih otaknya bagaimana gitu ya. Mmm, Bisa menonton YouTube juga gitu ya. Kemudian jangan, jangan takut-takut untuk menerapkan ke hal-hal yang kecil dulu lah gitu ya, mhm, misalnya perbaikan sistem kerja, betul, alur kerja, prosedur gitu ya. Terus bagaimana bisa sedikit-sedikit meningkatkan kemampuan, produknya, spesifikasinya gitu mhm. ya. Mungkin spesifikasinya udah bagus gitu ya, cuman bagaimana supaya bisa disempurnakan Kembangkan lagi lagi gitu sedikit ya demi Coach ya, sedikit gitu ya, di-improve, mulai kecil-kecil. Jadi bisa berinovasi kepada proses kerja di dalam internal mhm. timnya, kemudian juga kepada produknya. Kemudian juga bisa Oke. memikirkan bagaimana bisa berinovasi untuk memotivasi semangat kerja timnya. Nah itu Itu juga Coach, penting ya. Jadi ada 3 hal nih gitu ya, yang mungkin saling berkaitan juga iya ya, betul, gitu. Kalau saling misalnya berhubungan. dia bisa memberikan ide-ide baru untuk improvement produknya, mungkin timnya juga semangat gitu Iya kan. pasti pasti tuh. Kalau, sistem kerjanya diperbaiki, di-improve, tim juga jadi semangat gitu kan, jadi Mhm, tergantung gitu ya, jadi bisa saling pengaruh ini, gitu. Jadi mulai dari hal yang kecil gitu, dan dari situ dia minta feedback lah gitu kan. Tentu kan, mmm, belajar itu nggak bisa lepas dari feedback. betul, Dia bisa improve dia bisa mendapatkan dari suatu feedback itu. pembelajaran baru dari feedback. Kalau dia bisa menerapkan pembelajaran baru tersebut, itulah di mana dia sudah belajar Sudah gitu. belajar pasti pasti, betul. Oke, thank you nih Coach Adit. Nah, kalau misalkan tadi kan pemimpin belajar inovatif kan mungkin dari baca-baca buku gitu ya Coach ya, Mhm, terus dari nonton YouTube juga, belajar-belajar gitu dari mungkin, bikin list-list juga gitu kali ya Coach ya. Nah, iya. sekarang, kalau misalkan seorang pemimpin ini ingin mengajarkan inovasi kepada timnya, itu gimana tuh Coach? Ya, sebetulnya ya mau nggak mau dia harus menciptakan budaya inovasi ya. Menciptakan Betul budaya betul. inovasi di timnya itu, gitu ya. Ya tentunya dia ya harus yang menjadi contoh dulu. Iya pasti. Ya kan dia harus Mhm. menjadi contoh dulu, dia sendiri inovatif nggak Apa? gitu. Ya kan dia harus Bener bener memberikan bener. gitu. Bukan, "Oh, lu harus inovatif dong," gitu kan. Mhm. Cuman dia sendiri enggak gitu. Ya gitu. Jadi, memberikan budaya inovatif kepada timnya, memberikan contoh ya, memberikan ruang buat timnya untuk berinovasi gitu ya. Mhm. Baik itu terhadap proses kerjanya sendiri maupun mungkin terhadap produk atau jasa yang dia berikan kepada Mmm, customer gitu ya. Juga mungkin juga harus ada imbalannya juga ya, reward juga yang reward, perlu diberikan gitu. Dan ya harus berikan ruang, kesempatan dan sarana prasarana buat mereka mau berinovasi gitu iya ya. betul Karena Coach, kalau cuma disuruh-suruh inovasi cuman dia iya, nggak disediakan waktu, nggak ada fasilitasnya, nggak ada heeh, waktunya, nggak ada fasilitasnya, ya percuma gitu. iya betul, Ya, setiap hari dikontrol terus mhm, kerjaannya gitu, ya sama timnya aja. jadi ya tertekan gitu ya Coach ya, Iya, jadi kayak mhm, ngawur gitu ya. Ya jadi, apa ya, contoh yang lain adalah dengan cara memberikan ruang kepada timnya untuk bisa berani mengungkapkan ide-ide baru. mhm, Ya jadi, ya itu berarti, agar mereka berani mengungkapkan ide-ide baru, timnya leader-nya harus gimana, harus gimana? ya Mhm, kan? Ya tadi, eee, harus ber mencontohkan, beri contoh, kemudian, beri dia, buat mereka berani untuk mengungkapkan ide mhm, baru, ya, tidak di-judge, tidak ditekan atau tidak dikesampingkan kalau mereka punya ide, gitu ya.
active listening, mendengarkan dengan baik gitu ya, memberikan pujian, acknowledgement gitu ya, bahkan mungkin dimasukkan ke dalam penilaian gitu ya. KPI gitu ya Coach ya. gitu ya. Wow. Gitu. Jadi selain dia berhasil mengerjakan pekerjaannya mencapai target, tapi juga ada poin khusus terkait inovasi. Wah, keren banget nih penjelasan dari Coach Adit itu ya teman-teman terkait inovasi gitu. Meskipun satu kata tapi tadi udah penjelasannya udah kemana-mana gitu ya Coach ya, mulai dari dampaknya, Ya keuntungannya. banyak sih ya yang bisa dibahas tentang inovasi ya. Itu tadi kan baru kulit-kulitnya aja. Baru kulit-kulitnya aja ternyata ya Coach ya. Iya, Wah, luar biasa banget nih betul. teman-teman semuanya. Ya jadi tadi leadernya sendiri belajar inovasi juga bisa dengan cara coaching gitu ya. Coaching itu adalah suatu cara yang bagus ya untuk pertama ya kan bisa memprovokasi pikiran seseorang menjadi kreatif, dan kemudian bagaimana bisa menginovasikan hal kreatif tadi gitu ya. Artinya dengan coaching juga bisa membahas atau memfasilitasi seseorang leader untuk bisa menerapkan ide-ide kreatif yang muncul. Itu namanya inovasi kan tadi. Nah, dan si leader ini juga harus bisa mengcoaching timnya, mengcoaching tentang inovasi gitulah, mengcoaching hal agar timnya bisa inovatif gitu. Oke Coach. Nah bedanya sama mentoring apa tuh Coach? Kan biasanya kalau misalkan atasan ke bawahan itu kan mentoringin gitu lah Coach, kayak ngasih tahu ini loh yang bener ini segala macam. Nah bedanya coaching sama mentoring itu sendiri apa tuh Coach? Ya kalau mentoring kan berarti si atasan itu dia membagikan pengalamannya ya. Jadi mungkin ya di dalam hal ini dia bisa membagikan pengalamannya, cara-cara supaya berpikir inovatif gitu loh. Iya betul. Ya kan, setelah dibagikan cara-caranya barulah di coaching agar mereka mampu berinovasi sendiri gitu loh. Biar keluar sendiri itu ya Coach Iya, ya, karena kan udah tahu ide-idenya. cara-caranya nih oleh mentor dalam mentoring. Kemudian difasilitasi lagi dengan coaching agar dia benar-benar mereka mampu mengeluarkan, menggali gitu ya Coach ya, provokatif. gitu ya, agar bisa menerapkan ide-ide yang menarik gitu ya, sehingga bisa menghasilkan pekerjaan yang hasil kerja yang lebih baik lagi. Lebih baik. Oke, thank you banget nih buat Coach Adit yang sudah men-sharingkan gitu ya Coach ya. Oke. Bahwa coaching itu perlu banget nih teman-teman semuanya untuk memprovokasi pikiran juga gitu ya Coach ya, supaya ide-idenya tuh keluar dan teman-teman semuanya juga bisa kreatif, bisa inovatif juga, apalagi dalam bekerja dan mengembangkan karir gitu teman-teman semuanya. Akhir kata dengan saya Vika dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.